Ya, baik. Ya, baik. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita jumpa kembali dalam pertemuan ibadah pagi kita, dalam jumpa pagi kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Baiklah, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Engkaulah gembala yang sejati, gembala yang penuh kasih setia, yang selalu lemah lembut memanggil kami untuk bersama-sama duduk dengan tenang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, bersyukur kepadamu setiap pagi Tuhan. Kami rindu menyambut panggilan-Mu bagi kami untuk bersyukur dan menyanyikan, mengangkat lagu pujian, meninggikan nama-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, juga kami kembali lagi akan bersama-sama merenungkan lebih dalam lagi, memikirkan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami semua diajar, dididik, dan dibimbing oleh Tuhan, supaya hidup kami terus diarahkan kepada seluruh kehendak-Mu yang membuat hidup kami mendapat perkenanan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan limpah oleh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, puji Tuhan. Ya, saya kembali aktifkan dulu. Ya, akun saya satu lagi supaya suara saya bisa dengan jelas masuk terdengar di live streaming Facebook kita, saudara-saudaraku. Ya, baiklah saudaraku, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Kolose. Ya, kitab Kolose pasal 3 ya. Ya. Kemarin saudara-saudaraku kita sudah bersama-sama ya melihat bagaimana Rasul Paulus ya menyampaikan kepada jemaat Filipi sebagai jemaat yang teladan ya, bagaimana keutuhan daripada hubungan atau kerjasama di dalam pelayanan yang berkelanjutan adalah semata-mata oleh karena antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi, saudaraku, saling memahami ya, saling mengingat ya, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mereka, saudara-saudaraku, bisa terus saling mendukung di dalam pelayanan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan tidak berhenti sama sekali, saudaraku, tapi berkelanjutan dimanapun Rasul Paulus melayani. Jemaat Filipi selalu hadir ya, mendukung pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita lihat bahwa kasih karunia Allah itulah yang memantaskan ya hubungan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang membuat menjadi pantas hubungan kita, menjadi layak hubungan kita di dalam pelayanan kasih karunia ini, itu dimulai
dari apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, yang sudah menyelesaikan segala pergumulan kita, ya, dan segala masalah kita. Tentunya masalah yang kekurangan kebutuhan secara duniawi, dan bukan kekurangan di dalam hal-hal jabatan atau kedudukan apapun, saudara-saudaraku, tapi adalah masalah yang terbesar manusia adalah masalah dosa. Dan itulah yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka sekarang kita mempunyai berita, ya, mempunyai satu kabar baik yang menjadi terang, yang kita akan bawa dan kita beritakan terus kepada semua orang. Dan karena kerinduan kita untuk supaya semua orang mengenal kasih karunia Allah, maka sebagaimana Rasul Paulus dengan jemaat Filipi selalu mempunyai hubungan kerjasama yang erat satu dengan yang lain untuk memikirkan pemberitaan tentang salib Kristus. Salib Kristus, saudara-saudaraku, yang ditolak oleh dunia, namun itu adalah merupakan justru kebanggaan bagi kita semua orang-orang kudusnya Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah dan kita bercermin, ya, kepada Injil kasih karunia Allah untuk melihat pelayanan kita, gereja kita, apakah masih terus di jalan perkenanan Tuhan. Kita harus mencondongkan hati kita, pikiran kita, dan segenap perhatian kita untuk memikirkan bagaimana semakin bertambah-tambah orang-orang percaya yang dikuatkan oleh Tuhan dan yang mempunyai kerinduan, ya, membuktikan kesaksiannya, ya, kesaksian kita kepada semua orang tentang kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hidup kita dan yang memanggil semua orang saat ini dimanapun berada. Melalui pemberitaan inilah, ya, semua orang akan mengenal kasih Kristus. Setiap orang yang percaya akan masuk ke dalam persekutuan yang benar, masuk ke dalam tubuh Kristus untuk bertumbuh bersama-sama, untuk dapat dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka kita lihat kemarin Allah yang memulai. Amin. Kita yakin Allah itulah yang memulai dan yang mengaruniakan kepada kita kepercayaan yang membuat kita akan tetap bisa stabil, ya, di dalam hal bagaimana pelayanan yang kita jalankan ini akan terus berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita, saudaraku, mengarahkan pikiran dan hati kita untuk selalu bangkit dengan semangat yang baru, ya, untuk bersekutu dengan firman Tuhan, ya, belajar seperti ini dengan sengaja kita mengambil keputusan, ya, apapun yang menjadi kepentingan kita yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Dan itu harus menjadi pola pikir, ya, yang sengaja kita tanamkan di dalam hati kita, ya, supaya ini semua menjadi pola anutan kita bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi kesadaran kita bersama setiap orang kudusnya Tuhan. Ya, supaya apa? Bukan supaya kita mendapat mencari keuntungan dari satu dengan yang lain, ya, tetapi kita dalam arti bahwa kita ingin mengambil manfaat dari saudara-saudara kita untuk kepentingan pribadi. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi sudah jelas bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya ini adalah merupakan kenyataan yang tulus dan yang jujur
di dalam kasih karunia Allah itu kita menyatakan pengakuan kita bahwa semuanya kita ini sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita ingin agar hidup kita semua bertumbuh di dalam kasih karunia ini dan menyaksikan satu dengan yang lain bahwa benar-benar prinsip ya kebenaran, ya doktrin yang benar yang kita percayai ini sungguh-sungguh adalah merupakan pedoman hidup kita, tuntunan kita yang paling kuat untuk membuat hidup kita berjalan sebagaimana mestinya yang Allah kehendaki. Amin. Dan pemberitaan Injil kasih karunia Allah adalah semacam suluh yang paling terang, ya. Semacam seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun di malam hari, mereka ada nyala api yang menuntun mereka kemana mereka diarahkan pergi, ya berjalan, dan di siang hari ada tiang awan yang menuntun mereka ke arah mana mereka pergi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saudaraku, kita di depan kita, di hadapan kita semua, ya ada firman Allah, ada Injil kasih karunia Allah yang menjadi pemandu ya bagi kita untuk melihat ya bagaimana pelayanan kita yang kita gumuli bersama-sama ini, saudaraku, adalah cara Tuhan untuk membangun kekuatan kita bersama, ya, untuk kita di dalam segala hal senantiasa taat kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Oleh karena itulah saudaraku, ketika kita ya bersama-sama seperti ini, ya menghadirkan diri kita di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan saudara seiman, dengan di dalam doa-doa kita bersama, ya yang dibawakan oleh setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudaraku, sebenarnya kita sedang memikirkan tentang diri kita sendiri, ya diri kita bersama-sama, yaitu sebagai tubuh Kristus, ya, yaitu kita sedang melihat masa depan kita, memandang bersama-sama arah tujuan daripada masa depan kita, di mana kita fokus ke depan, mengarahkan pandangan kita, ya, di mana saudara-saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, kita semua bertumbuh kuat di dalam kasih karunia-Nya, ya. Nah, mari kita lihat di dalam Kolose pasal 3, saudara-saudaraku, ya. Ya, di Kolose pasal 3, ya, kita akan lihat dikatakan oleh Rasul Paulus di sini mulai dari ayatnya yang pertama. Dikatakan, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi ya, Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus memulai ya dan menyatakan dengan tegas fakta bahwa kesatuan kita ya dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati yang telah menjadikan hidup kita menjadi satu dengan Dia bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita, itu adalah merupakan fakta atau kenyataan di mana kita tidak terpisahkan, tidak akan terurai lagi satu dengan yang lain. Dan oleh karena itu, dengan Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang mempunyai orientasi pemikiran yang spesifik, yang khusus Bapak Ibu Saudara, yang kita jalani, tidak bias, tidak melenceng, dan tidak terombang-ambing, tidak terguncang dan tidak terpengaruh kiri kanan, ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi fokus dikatakan, pikirkanlah, ya carilah perkara yang di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena dikatakan di situ, sebab hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan
Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan satu berkat yang sangat luar biasa bahwa hidup kita tidak akan bisa lagi diobrak-abrik oleh iblis. Amin. Karena itu sudah disembunyikan dengan rapi, disimpan dengan rapi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di dalam Kristus Yesus itu terpelihara dengan sempurna. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun kita lihat hidup kita di dunia ini yang sementara ini, ya terkadang terganggu, terkadang hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, kekurangan, ya. Terkadang hidup kita bisa tidak fokus atau mengalami kelemahan dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita tidak hidup karena melihat. Ya, hidup kita bukan didasarkan pada apa yang dipandang oleh mata jasmani yang sangat terbatas dan yang bahkan banyak kelemahan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Hidup yang sesungguhnya ya yang kita miliki ya adalah hidup yang disimpan rapi di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan tidak ada yang bisa mengutak-atik itu, dan tidak ada yang bisa lagi mengambil hidup kita di dalam Kristus Yesus, tapi itu adalah hidup yang selalu kuat dan yang selalu berdiri kokoh, yang selalu tampil ya menyaksikan kuasa Injil Kristus dan yang selalu bergantung kepada kehendak Allah semata. Amin. Nah, itu yang sedang kita hadapi ketika kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita sedang menelusuri, Bapak Ibu Saudara, ya ciri-ciri dan tanda-tanda daripada kehidupan kita yang baru itu, yang tersembunyi di dalam Kristus Yesus itu. Kita sedang masuk menelusuri ya keberadaan kita sendiri, mengenali diri kita. Who am I? Ya, siapa saya? Ya, kalau ilmu dunia, ya ilmu psikologi, filsafat, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku, ya mereka ingin mencoba untuk mengenali diri mereka berdasarkan persepsi manusia. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, itu hanya berputar-putar di sekitar apa pendapat manusia dan apa yang bersifat duniawi dan sementara. Tidak lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu hanya sebuah lingkaran yang tidak bisa dilihat berujung, Bapak Ibu Saudaraku, karena hanya berputar-putar di sekitar pendapat persepsi manusia. Ya, kehidupan yang dimaksudkan pengenalan diri, ya saudaraku, itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sementara, yang kelihatan. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak memperhatikan terutama apa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena yang kelihatan itu terbatas dan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal dan teguh dan selamanya akan berlangsung kehidupan itu. Karena kehidupan kita itu adalah kehidupan Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku, kita lebih tertarik untuk mengenali diri kita. Who am I? Ya, siapa saya? Ya, di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Karena ketika kita mengenali siapa diri kita di dalam Yesus Kristus, maka kita sedang menjalani hidup di dalam perkenanan Allah. Amin. Itu sangat luar biasa. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah hidup yang tersembunyi. Ya saudaraku, namanya juga tersembunyi, berarti itu harus terus ditelusuri, itu harus digali terus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, harus digali terus seperti emas, ya, atau barang tambang, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di perut bumi yang terus digali sebagai sumber daya energi. Amin. Ya, seperti batu bara misalnya, saudaraku, dan lain sebagainya. Seperti bahan bakar dan lain sebagainya, saudaraku. Ya, itu diambil, ya, digali lebih dalam lagi.
ya di dalam tanah, Bapak Ibu Saudaraku, digali terus dan digali terus, dan semakin digali saudara-saudaraku, semakin banyak energi yang keluar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan sekilas apa yang terjadi di dunia saat ini karena perang antar negara yang terjadi saat ini di Timur Tengah, di kawasan Timur Tengah, Bapak Ibu Saudaraku, ya pada dasarnya ya mereka dikatakan bertengkar, ya mereka ribut satu dengan yang lain, ya bangsa-bangsa yang terlibat perang saat ini, apakah Amerika, apakah Israel, apakah Iran dan lain sebagainya, itu semuanya Bapak Ibu Saudaraku karena mempersoalkan masalah energi, ya sumber daya energi, ya karena mereka ingin berebut satu dengan yang lain, ya dan itulah kepentingan yang mereka sedang lakukan Bapak Ibu Saudaraku, karena ada kekhawatiran antara satu dengan yang lain, mereka tidak mendapatkan, tidak memperoleh ya sumber energi yang bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itulah saudaraku, ya kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita harus menggali energi kita, amin. Ya sumber daya energi, kekuatan kita, supaya kita tidak mudah terombang-ambing, supaya kita tidak lagi digoyahkan oleh keadaan dunia yang berubah-ubah, oleh perkataan-perkataan orang lain yang tidak mengenakan di hati, ya oleh karena keadaan ekonomi yang pasang surut, Bapak Ibu Saudaraku, ya oleh karena keadaan sosial yang saat ini sudah semakin tinggi egoisnya, ya oleh karena saat ini semakin dingin kasih daripada banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, sudah semakin egonya sudah semakin tinggi. Saudara dan saya ya harus mengambil posisi yang tegak lurus, memikirkan tentang sumber energi kekuatan kita di dalam kasih Yesus Kristus. Itu Bapak Ibu Saudara harus ditarik keluar, ya melalui apa? Melalui kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Supaya apa? Ya supaya kita tidak melemah, tapi kita tetap kuat, amin. Nah ini sudah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, harus menjadi kesadaran kita bersama. Maka dikatakan di situ tadi oleh Rasul Paulus, pikirkanlah perkara yang di atas. Karena apa? Karena saudaraku, sumber kekuatan kita adalah dari kepala, dari Yesus Kristus, dari pikiran-pikirannya. Pikiran-pikiran kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak akan kuat menopang ya manusia batiniah kita, hati nurani kita, ya tidak akan bisa distabilkan terus hanya mengandalkan pikiran-pikiran kita yang terbatas, ya saudaraku. Karena apa? Kita ada di dunia yang punya pengaruh yang sangat kuat, ya, yang punya arus, Bapak Ibu Saudaraku. Dunia ini punya arus, ya. Karena itu siapa yang tidak mempunyai prinsip yang kuat di dalam Tuhan pasti terseret, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh sebab itulah maka saudara dan saya harus terus tertanam, ya, berakar, ya, dan tumbuh terus, dibangun terus di dalam ya kasih karunia Tuhan ini, supaya saudara-saudaraku kita bisa menyadari tentang perkembangan daripada kehidupan kita di dalam kasih Kristus ini. Ya kita bisa melihat seperti Paulus katakan di dalam Filipi pasal 1, kemarin kita sudah dengarkan bersama-sama, bahwa ya aku yakin, kata Rasul Paulus, karena Allah yang memulai ya kehidupan pekerjaan yang baik di dalam Tuhan, di antara kamu, di antara kita, maka Allah juga yang akan meneruskan sampai pada hari Tuhan Yesus datang. Ya, hidup kita akan selalu berada di hadapannya, ya. Kita selalu berada di hadirat Tuhan, ya. Kita selalu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan selalu dekat dengan kita. Dan kesadaran itulah yang sedang kita gali, kita bangun saudaraku, supaya kita mempunyai kepekaan, amin.
Kepekaan bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada pikiran kita sendiri. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa. Membiasakan diri untuk bergantung kepada kasih karunia Tuhan, itu tidak timbul hanya dalam 1 hari, 2 hari, dan tidak timbul dibangun hanya beberapa saat, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi itu adalah merupakan keputusan setiap hari sepanjang hidup kita. Amin. Selagi Tuhan masih kasih waktu bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, berapa lama lagi Tuhan memberikan kita panjang umur, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus berpegang teguh terus ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita mempunyai sumber energi kekuatan yang selalu menyelaraskan antara pikiran dan hati kita, jiwa, roh, dan tubuh kita. Ya, untuk kita bawa itu menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita sudah berdiri teguh di atas kebenaran ini, Rasul Paulus katakan bahwa pasti ya membuahkan hasil. Amin. Membuahkan hasil yang manis di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, bukan membuahkan hasil akar pahit. Bukan membuahkan hasil yang membawa duka cita. Ya, tapi sukacita. Membuahkan hasil yang selalu berdampak positif bagi lingkungan, bagi orang di sekitar kita, dan terutama di dalam persekutuan ya kawan-kawan seiman, saudara seiman. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena ya pengaruh buruk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sudah melekat di dalam diri kita. Kita bawa mulai dari kelahiran kita. Ya, karena kita adalah orang-orang yang terhubung dengan ya nenek moyang kita yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, orang tua kita yang mempunyai kelemahan. Ya, di dalam hal bagaimana mendidik kita mulai dari masa kecil kita. Ya, tempat di mana kita bersekolah. Ya, tempat di mana kita bergaul, Bapak Ibu Saudaraku. Tempat di mana kita bekerja. Tempat di mana kita tinggal, lingkungan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudaraku. Yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, tanpa kita sadari, itu sudah melekat di dalam diri kita. Ya, melekat di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Diri kita yang lama. Ya. Jadi karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak semudah menepis debu yang menempel di dalam di baju kita atau di badan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tidak semudah seperti bagaimana baju kita, ya, pakaian kita dicuci lalu hanya sebentar saja bisa bersih. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena apa? Karena, saudaraku, ya, pengaruh-pengaruh yang buruk itu ada melekat di dalam daging kita ini, ya. Di dalam tubuh kita ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin manusia itu bisa berubah ya oleh karena dia berusaha kerja keras untuk mengubah dirinya. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Caranya bagaimana, saudaraku? Karena itu ada di dalam darah ya manusia, itu ada di dalam dagingnya. Kalau sudah terpisah dari tubuh, ya, roh terpisah dari tubuh, artinya sudah meninggalkan dunia ini, sudah mati secara fisik, itu barulah perkara itu, Bapak Ibu Saudaraku, bisa dikatakan pengaruh buruk dunia itu baru bisa diputuskan. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi saudara dan saya, sebab kita ada di dalam Kristus Yesus yang berkuasa, yang sudah mati dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati dan hidup naik ke surga, hidup selamanya, saudara dan saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kita sedang dibangun oleh Tuhan. Kita sedang membangun kehidupan kita bersama dengan kekuatan yang melampaui daripada kekuatan dunia. Kekuatan diri kita sendiri melampaui daripada kelemahan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudaraku. Dan oleh karena itulah hidup yang tersembunyi di dalam Yesus Kristus itulah yang diungkapkan, disingkapkan melalui setiap firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Pikiran kita diperbaharui, hati kita dituntun dengan lemah lembut oleh firman Allah. Roh Kudus mendorong kita
untuk menjadi orang-orang yang setia, amin, Bapak Ibu Saudaraku, yang selalu berpikiran positif, yang selalu bersandar kepada Tuhan, dan yang selalu haus dan rindu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, dan yang selalu rindu kita beribadah bersama-sama, dan yang selalu punya kerinduan untuk menolong sesama saudara seiman, agar kita semua kuat di dalam Tuhan, amin, tidak ada yang ketinggalan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ditutup dengan kata-kata yang sangat luar biasa di ayatnya yang keempat, saudaraku. Masih Kolose pasal 3 ayatnya yang keempat, saudaraku. Dikatakan di situ, ya, apabila Kristus yang adalah hidup kita, maksudnya adalah ini adalah merupakan satu kenyataan yang sudah tidak bisa dihilangkan lagi. Karena Kristus adalah hidup kita, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa ini adalah hidup yang terus disempurnakan di dalam pengalaman kita pribadi, sementara kita berada di dalam lingkungan yang terbatas di dunia ini. Tapi yang luar biasa adalah justru mengalami penyempurnaan terus-menerus diproses oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, biasanya manusia semakin banyak masalah, semakin terpuruk dia. Ya, semakin banyak penderitaan yang dialami oleh manusia, ya, semakin banyak tantangan persoalan yang dialami oleh manusia, biasanya Bapak Ibu Saudaraku semakin merosot dan semakin berkurang dan semakin menghilang. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, hidup yang tersembunyi di dalam Kristus Yesus tidak demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih karunia Allah selalu mencukupkan, amin. Kasih karunia Allah selalu menolong, kasih karunia Allah selalu menghibur, kasih karunia Allah selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, selalu memberikan kita keyakinan, selalu membuat kita tabah, selalu membuat kita sabar, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih karunia Allah mendidik kita untuk selalu bersikap teguh di dalam iman kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan pada akhirnya Paulus katakan, suatu hari nanti akan dibuktikan oleh Allah sendiri bahwa ini adalah bukan pengharapan yang sia-sia, tapi ini adalah pengharapan yang akan tampil, ya, bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada omong kosong, tidak ada omon-omon, tapi ini adalah merupakan realitas kehidupan yang benar-benar dipegang teguh, ya, yang ditegakkan oleh Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menang atas maut dan kuasa dosa, yang akan benar-benar menggenapi apa yang dijanjikannya dan tidak akan meleset, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu sangat luar biasa, saudaraku. Dan semuanya ini, saudaraku, ya, memberikan kepada kita pengertian sementara kita, ya, hadir dan sementara kita bersekutu dengan firman-Nya, saudaraku. Kita sedang memikirkan masa depan kita, ya, kita sedang memikirkan tentang waktu yang sangat efektif untuk mengusir segala kekhawatiran dan ketakutan dari dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah mari kita ajak semua keluarga kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pernah bosan-bosannya mengingatkan anggota-anggota keluarga kita. Jangan kita bosan mengingatkan, Bapak Ibu Saudara. Ayo, ya, bangkit lagi. Ada masalah-masalah memang di dunia ini kita menghadapi, pasti masalah-masalah. Tapi masalah yang terbesar daripada setiap orang percaya adalah masalah kemauan, kerelaan hatinya, ya, dan itulah yang menjadi pokok doa kita bersama. Dan Rasul Paulus, ya, yang mendoakan, ya, orang-orang kudusnya Tuhan semua di berbagai tempat adalah semoga kasih-Mu semakin melimpah, ya, supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang telah Tuhan sediakan bagimu, ya, di dalam surga, segala berkat rohani yang meneguhkan iman kita, yang menguatkan kita,
yang menjadi berkat yang tidak berkesudahan, yang mencukupkan apa yang kita perlukan, membuat kita tetap berdiri teguh, dan yang membuat berhasil segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi setiap orang yang percaya, mendidik kita untuk tetap menjadi pribadi yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itulah, ya, maka Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengarahkan pandangan-pandangan kita kepada pikiran Kristus, dan Roh Kudus yang menarik itu dari firman kebenaran yang kita terus belajar bersama-sama, saudaraku, supaya firman itulah yang mengubahkan, meneguhkan, menetapkan di dalam hati kita tekad kita yang bulat, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk terus ingin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan ini, saudaraku. Ya, dan itu harus menjadi kesadaran kita bersama sebagai orang kudusnya Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita tidak lagi menghabiskan energi kepada sesuatu yang sia-sia hanya di dalam perdebatan, pertengkaran, dan segala adu argumentasi yang sia-sia, yang tidak membawa manfaat dan sukacita, dan tidak menumbuhkan iman kita. Kita harus mempunyai kekuatan yang besar untuk menjauhkan hal-hal yang tidak relevan dengan kehidupan kita yang baru ini. Kita perlu menghemat energi kita, Bapak Ibu Saudaraku, dari hal yang sia-sia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, benarlah perkataan Rasul Paulus, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus sengaja menetapkan bagi kita jadwal-jadwal kehidupan kesibukan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus memutuskan bahwa kita harus bersama-sama mengutamakan Tuhan, mementingkan kepentingan Tuhan lebih dulu dari kepentingan apapun itu. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan sumber berkat yang begitu berlimpah dan yang selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena apa yang kita kejar, Bapak Ibu Saudaraku, tapi semuanya karena apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Itulah yang menjadi sumber berkat yang bisa membuat kita terus mampu di dalam menjalani kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih lagi saudaraku, supaya kita mampu memberitakan kabar baik ini kepada semua orang tanpa henti, sebagai suluh, sebagai terang, yang menerangi hati dan pikiran kita, dan pikiran hati semua orang yang mendengarkan, supaya kita bersatu di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah semuanya ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, mengajar kita semua orang-orang percayanya Tuhan, belajar merendahkan hati kita satu dengan yang lain, supaya Tuhanlah yang membawa hidup kita ini semuanya, saudara-saudaraku, semakin berkenan kepadanya dan dipenuhi dengan sukacita berkat daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penegasan-penegasan daripada firman-Mu yang sangat luar biasa ya Tuhan. Mendidik kami, mengajar kami, supaya terus kami mengalami perubahan demi perubahan di dalam pembaharuan akal budi kami, yang tulus dan yang jujur, yang terus dimurnikan oleh firman Allah. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk semuanya itu. Kami persembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang baik untuk satu hari yang Tuhan berikan bagi kami adalah merupakan sukacita yang besar. Kami sambut dengan ucapan syukur di atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam kudus Bapak Ibu Saudaraku.